Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, akhir daripada kehidupan dunia ini akan ditutup dengan sebuah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat menakutkan. Peristiwa tersebut adalah peristiwa hari kiamat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kiamat adalah istilah yang mengacu kepada hari akhir dunia. Meski sampai sekarang tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan kiamat itu terjadi, akan tetapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari kiamat. Maka tidak akan sempurna iman seseorang yang tidak mengakui, tidak mengimani hari kiamat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hari kiamat adalah hari akhir dari dunia. Artinya pada hari itu semua makhluk akan menghadapi akhirnya. Yang hidup akan mati dan semuanya yang berbentuk akan dihancurkan. Pada hari kiamat, bumi, planet-planet, dan segala yang ada di alam semesta akan dihancurkan. Sementara itu, semua yang hidup, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, jin, bahkan malaikat, semua akan merasakan pahitnya sakaratul maut pada hari kiamat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pertanyaannya, jika semua yang hidup akan mati, termasuk malaikat akan mati di hari kiamat, lalu bagaimana cara malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa akan mati? Pada hari kiamat, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala memang akan mati, termasuk malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, berikut adalah kisah kematian malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, peristiwa yang pertama adalah ditiupnya sangkakala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, adapun menjelang datangnya hari kiamat ditandai dengan suara tiupan sangkakala. Adapun yang bertugas meniup sangkakala ini adalah malaikat Israfil. Berapa kali sangkakala akan ditiup? Ada yang berpendapat bahwa sangkakala ditiup sebanyak 2 kali. Ada pula yang berpendapat sangkakala ditiup 3 kali. Terlepas perbedaan pendapat tersebut, kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah terjadinya kepanikan. Kepanikan ini tidak hanya terjadi di antara manusia saja, melainkan di antara semua makhluk. Kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah semua makhluk termasuk manusia, jin, dan malaikat pun akan merasakan kaget. Baru setelah itu akan terjadi kekacauan karena semua makhluk mengetahui bahwa hari kiamat akan segera tiba. Setelah tiupan sangkakala pertama, akan ada tiupan sangkakala berikutnya. Ketika sangkakala ditiup lagi, maka semua makhluk yang hidup akan mati, kecuali malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Israel, dan malaikat Hamalatul Arsh. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri.
Karena masih ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup kala itu. Malaikat Israel kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa dari malaikat-malaikat yang tersisa. Hingga akhirnya tinggallah malaikat Israel saja, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai malakul maut, malaikat Israel, tidakkah kamu mendengar firmanku, kullu nafsin dha'iqatul maut? Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati." Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah malaikat Israel ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Di tempat itulah malaikat Israel mengeksekusi dirinya sendiri, mencabut rohnya sendiri. Saat ia mencabut rohnya sendiri, maka menjeritlah malaikat Israel dengan sangat keras. Digambarkan, jika masih ada makhluk yang masih hidup, maka makhluk tersebut akan binasa karena mendengar jeritan malaikat Israel. Malaikat Israel kemudian berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana rasanya sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, setelah malaikat Israel tercabut nyawanya dan mati, maka tinggal Allah Subhanahu wa taala sajalah yang maha berdiri, maha esa, maha berkuasa. Demikianlah kisah kematian malaikat maut, malaikat pencabut nyawa yang harus mengakhiri hidupnya dengan jalan melakukan bunuh diri, mencabut nyawanya sendiri. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, hal ini menunjukkan bahwa semua yang hidup akan mati. Bahkan malaikat maut pun memiliki kematiannya sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang akan terus hidup dan berdiri bahkan di hari kiamat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menghidupkan malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Ars. Setelah malaikat Israfil hidup kembali, dia diperintahkan untuk meletakkan sangkakala di mulutnya sembari menunggu perintah berikutnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk sekali lagi, maka semua yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Tiupan sangkakala kedua dan ketiga ini ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surat Az-Zumar 39 ayat 68. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan malaikat Jibril, kemudian menghidupkan malaikat Mikail. Setelah kedua malaikat tersebut dihidupkan kembali, keduanya diperintahkan untuk pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa berbagai perhiasan dari surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh kebangkitan seluruh makhluknya. Pada saat inilah
semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab amal perbuatannya, kemudian akan diberikan balasan atas perbuatannya selama hidup di dunia. Apabila baik amalnya, maka baik pula balasannya. Apabila buruk perbuatannya, maka buruk pula balasannya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua selalu berjalan mengikuti jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.